Sebelum lanjut, jangan lupa like, subrek channel Mapis Kempis dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dewa Perang. Bab 4. Saya Jenderal Kunlun. Hah. Zhang Song tercengang. Yang lain juga tercengang. Apa yang dia maksud dengan ini? Zhang Song mengerutkan kening. Apakah maksud Anda adalah Jenderal Kunlun? Ye Junlin tersenyum. Ya, saya Jenderal Kunlun. Tetapi saya tidak pernah mengenal Anda. Hahaha. Saat berikutnya, semua orang tertawa. Terutama Zhang Song mencondongkan tubuh ke depan sambil tersenyum. Bahkan lelaki tua Li Tianhao tertawa. Saya telah melihat orang-orang sensasional. Dan saya belum pernah melihat orang-orang sensasional seperti itu. Badut. Ye Junlin adalah badut yang hidup. Istri Zhang Song, Li Mengyue, tertawa dan berkata, Ziran, suamimu sangat lucu. Untuk menyelamatkan muka dan membuktikan diri, Anda bahkan mengatakan bahwa Anda adalah Jenderal Kunlun. Tahukah Anda siapa Jenderal Kunlun? Dewa Perang. Mengapa penjara tempat kamu berjongkok adalah zona perang? Ziran, mengapa suamimu seperti ini? Saudara perempuan saya sedih untuk Anda. Orang lain juga mengoceh. Kakak Ziran, jangan lakukan apapun di masa depan. Bawa dia keluar. Kamu malu. Kami juga malu. Ya, kita tidak boleh membiarkan dia berpartisipasi dalam perjamuan keluarga seperti itu di masa depan. Keluarga Li saya ingin dihormati. Li Wenyuan, keluargamu benar-benar buruk. Aku sangat kecewa padamu. Li Tianhao memelototi Li Wenyuan dengan jijik. Kejahatan apa yang dilakukan Li Wenyuan di kehidupan terakhirku? Li Wenyuan dan istrinya menundukkan kepala. Ekspresi mereka jelek. Ini adalah hari mereka yang paling memalukan. Li Ziran duduk di sudut, menghadapi segala macam ejekan. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Hanya 2 baris air mata yang jatuh tanpa suara. Ternyata ada momen yang lebih memalukan lagi. Dia memandang Ye Junlin, bahkan jijik. Dia tidak peduli dengan pasukan Ye Junlin di penjara. Dan dia tidak peduli dengan keburukan Ye Junlin. Dia peduli dengan sikap Ye Junlin. Saya pikir setelah Ye Junlin dibebaskan dari penjara, dia akan mulai dari awal. Tapi sekarang Ye Junlin mengecewakannya. Tidak realistis. Panggung. Untuk menyelamatkan muka. Seperti badut. Li Ziran tidak mau mengakui bahwa ini adalah suaminya. Zhang Song tidak ingin melewatkannya. Dia mencibir, Yah, Anda Jenderal Kunlun. Perjamuan makan malam selamat datang akan diadakan besok malam. Dikhususkan untuk menyambut Jenderal Kunlun. Saya berharap dapat melihat Anda di sana. Zhang ini benar-benar tahu banyak. Memang ada perjamuan seperti itu. Ye Junlin ingin tinggal di Suzhou dan Hangzhou untuk waktu yang lama. Jadi dia ditugaskan sebagai wakil pos di Suzhou dan Hangzhou. Ini lebih masuk akal. Bagaimanapun, sosok sebesar itu menggemparkan. Dan tujuannya tidak pasti. Semua orang takut. Mudah menimbulkan kepanikan. Untuk tujuan ini, Suzhou dan Hangzhou akan mengadakan perjamuan makan malam selamat datang. Ketika Li Tianhao mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Hah? Song, dapatkah kamu juga berpartisipasi dalam perjamuan penyambutan semacam ini? Setelah mendengar ini, Zhang Song berdiri dan tersenyum. Saya baru saja menerima 2 surat undangan. Sebenarnya untuk pamer di jamuan keluarga, Zhang Song secara khusus menghabiskan 2 juta untuk membeli 2 undangan makan malam. Ketika kata-kata ini keluar, semua orang di antara penonton memandang Zhang Song dengan kekaguman dan kekaguman. Li Tianhao bertanya dengan hati-hati, Song, apakah aku masih bisa mendapatkan surat undangan ini? Jika demikian, ayahmu dan aku juga akan pergi melihat dunia. Li Wenfei juga memandang Zhang Song dengan penuh harap. Itu pasti. Zhang Song setuju. Tapi itu sedikit menyakitkan. Ini 2 juta lagi. Saya akan menelepon. Zhang Song menelepon dan membeli 2 surat undangan lagi. Li Mengyue mencondongkan tubuh ke Li Ziran. Ziran, bisakah kamu menjelaskan bahwa aku bisa melihatmu di pesta makan malam? Hahaha. Wajah Li Ziran menjadi hitam. Li Mengyue sengaja mempermalukannya. Tak lama, sebuah mobil hitam berhenti di depan Golden Port Hotel. Kemudian, seorang pria berjas dan sepatu kulit masuk ke hotel. Bukankah ini sekretaris Xiao Wu? Melihat pria itu, Li Tianhao langsung menyapanya. Xiao Wu adalah sekretaris di gedung kantor kota Matia Suzhou Hangzhou. Dan setiap hari dia berhubungan dengan tingkat tinggi Suzhou Hangzhou. Siapapun yang bertemu harus memberikan kehormatan. Halo Tuan Li, tujuan kedatangan saya sangat sederhana. Untuk mengirim 10 undangan makan malam besok kepada keluarga Li. Sekretaris Xiao Wu meninggalkan 10 undangan dan pergi dengan cepat. Ini adalah tugas yang diberikan kepadanya oleh Sekretaris Pertama Su Hang. Pada saat ini, Sekretaris Pertama Su Hang ada di mobil di luar.
Dia takut bertemu Jenderal Kunlun yang legendaris. Dia ingat dengan jelas apa yang dikatakan bos besar itu padanya. Makan malam besok, personel penting keluarga ayah mertua Jenderal Kunlun harus hadir. Berikan surat undangan, tapi jangan terlalu terlihat mencolok. Belum lagi siapa identitasnya. Itu sebabnya dia meminta sekretaris Xiao Wu untuk memberikannya. Ye Junlin melihat adegan ini tanpa berbicara. Tapi Zhang Song tercengang. Bagaimana ini? Bukankah kamu baru saja membeli 2 surat undangan? Mengapa 10 undangan datang sekaligus? Dan dikirim langsung oleh sekretaris. Saat berikutnya, Li Tianhao tertawa terbahak-bahak. Ini benar-benar menantuku yang baik. Dalam satu kata, biarkan sekretaris di gedung kantor kota mengirim 10 surat undangan sekaligus. Keluarga Li saya sangat bangga padamu. Sungguh beri kami kehormatan panjang. Li Wenfei tersenyum senang. Aku akan pergi. Kakak ipar terlalu hebat. Kan? Aku terlalu mengagumi. Li Songkui memandang Zhang Song dengan pemujaan. Kakak Meng Yue menikah dengan pria yang baik. Kamu adalah wanita paling bahagia. Ini tidak seperti Suster Ziran, menikahi seorang pemerkosa. Li Meng Yue berkata kepada Li Ziran, Ziran, maaf, suamiku agak baik. Jika kamu membutuhkan kami pertolong di masa depan, bicara saja. Tapi saya tidak berani terlalu dekat dengan Anda. Saya memiliki pikiran tentang saudara ipar saya. Dan tidak dapat dihindari bahwa saya memiliki pikiran tentang itu. Li Ziran sangat marah. Bukankah ini penghinaan terang-terangan padanya? Tapi tak berdaya. Zhang Song benar-benar luar biasa. Setelah panggilan telepon, sekretaris gedung kantor kota secara pribadi datang untuk mengirim surat undangan. Bukankah hubungan ini terlalu sulit? Surat undangan untuk perjamuan tingkat ini tidak tersedia untuk keluarga Li. Li Wenyuan dan istrinya bahkan lebih iri. Jika ada menantu seperti itu, diperkirakan dia akan bangun dengan senyum ketika dia tidur. Mulai sekarang, hitung saja uangnya setiap hari. Ngomong-ngomong, bukankah saudara laki-laki Zhang Song jatuh cinta pada putrinya? Tapi mereka berdua tidak bisa menahan Li Ziran, jadi mereka tidak mengatakan apa-apa. Zhang Song benar-benar terpana. Di mana Anda memiliki kontak di Suhang? Seseorang pasti telah melakukan kesalahan. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa mengakuinya. Bagaimanapun, saya bahkan lebih bergengsi. Zhang Song tersenyum. Kakek maaf, hanya untuk mendapatkan 10. Bagaimanapun, sulit mendapatkan beberapa tempat pada kesempatan seperti itu. Li Tianhao tersenyum dan berkata, terlalu banyak untuk kakek menghormatimu. Melihatnya Li Wenyuan bahkan menjadi lebih iri. Zhang Song berkata, kakek, kamu dapat membagikan 10 undangan ini. Oke. Li Tianhao memiliki total 4 anak, kecuali keluarga Li Wenyuan. Beberapa kartu terakhir yang tersisa diberikan kepada junior Li Songkui yang luar biasa. Terima kasih, kakek. Li Songkui mengambil surat undangan dan dikipaskan di depan keluarga Li Wenyuan. Keluarga Li Wenyuan menundukkan kepala dan tetap diam. Di mata ayahnya, mereka tidak sebaik junior. Tapi mereka juga mengenalinya. Siapa yang menyuruh mereka untuk tidak menjanjikan? Pada saat ini, Ye Junlin tiba-tiba bertanya, mengapa keluarga kita tidak mendapatkan surat undangan itu? Bab 5. Buktikan dirimu pada istrimu. Hahaha. Semuanya kembali tertawa bersama. Kamu tidak ingin memikirkan kualifikasi apa yang dimiliki keluargamu untuk mendapatkan surat undangan. Apakah kamu sudah memberikan kontribusi untuk keluarga Li? Li Songkui langsung menjawab. Ya, menurutmu itu sangat indah. Kamu ingin mendapatkan surat undangan setelah merasa sangat malu. Li Wenhai bertanya tanpa menyembunyikan. Ketiga Li Ziran putus asa. Mata yang menatap Ye Junlin tidak memiliki apa-apa selain jijik. Ye Junlin mencibir. Karena surat undangan ini diberikan karena diriku. Surat undangan itu terutama untuk ayah mertuaku dan ibu mertuaku. Dan aku akan memberimu beberapa undangan omong-omong. Li Wenfei tidak dapat menahannya. Ye Junlin, Anda ingin mencuri kebaikan orang lain. Apakah kamu baik-baik saja? Surat undangan ini jelas diatur oleh menantu saya Zhang Song Tuo. Dan tidak memiliki hubungan dengan Anda. Zhang Song juga sangat marah. Apa yang kamu katakan? Kamu berani mengambil kredit untukku. Li Wenhai menunjuk ke Li Wenyuan berkata, Li Wenyuan lihat menantumu. Cepat, bawa dia kembali. Jangan bawa dia bersamanya di perjamuan keluarga masa depan. Kita tidak bisa bersama orang ini. Ye Junlin hendak mengatakan sesuatu, tetapi ditahan oleh Li Ziran. Ikuti aku. Li Ziran tidak bisa lagi menahan orang ini. Berjalan keluar hotel. Li Ziran sudah menangis dengan deras. Ye Junlin, aku mohon, jangan biarkan aku malu lagi. Aku benar-benar tidak tahan jika kamu melakukan ini.
Ye Junlin menyeka air matanya dan bertanya, Ziran, apakah kamu ingin pergi ke pesta makan malam? Li Ziran berkata dengan marah, siapa yang tidak mau pergi? Apakah kamu tidak melihat mata orang tuaku? Aku bisa membawamu. Ye Junlin menentukan. Emosi Li Ziran muncul lagi, dan dia berbalik untuk pergi. Ziran, kenapa kamu tidak percaya padaku? Ye Junlin bertanya. Li Ziran bertanya, mengapa kamu membuatku percaya bahwa kamu bisa membawaku? Ye Junlin tersenyum, aku pasti akan membawamu menghadiri makan malam. Aku Ye Junlin selalu dapat memegang kata-kataku. Li Ziran mengangguk. Oke, aku percaya pada Anda sekali. Jika Anda tidak bisa melakukannya, saya akan seperti orang yang tidak peduli dengan Anda di masa depan. Setuju. Li Ziran menyeka air matanya. Oke, saya akan pamer juga. Saya tidak ingin dikucilkan seperti ini. Saya akan terus berpartisipasi di jamuan keluarga. Saya juga ingin memberitahu mereka semua bahwa suami saya juga bisa mendapatkan undangan untuk menghadiri makan malam. Oke, kamu masuk dulu. Saya akan menelepon. Setelah memutar telepon, Ye Junlin berkata, King Long, beritahu wali kota Zhou Yuheng bahwa saya akan menghadiri makan malam yang akan dia selenggarakan besok malam. Hah, Jenderal, Anda setuju untuk hadir makan malam? Itu bagus. Saya hanya khawatir bahwa Anda tidak akan memberikan Zhou Yuheng wajah untuk hal ini. Yah, aku ingin memberinya wajah untuk berpartisipasi. Tetapi atur beberapa orang agar benar-benar tidak dapat berpartisipasi. Jenderal, bawahan mengerti. Aku akan membuat pengaturan. Kembali ke lobi hotel. Ye Junlin melihat Li Ziran memegangi kepalanya. Bangga seperti burung merak. Jelas dia sudah menceritakan kisahnya. Sepasang mata tertuju pada Ye Junlin. Kamu bilang bagaimana orang ini bisa mendapatkan surat undangan? Bisakah kamu mencurinya? Mungkin akan dipaksa untuk membelinya. Zhang Song tertawa. Aku takut kamu tidak tahu harganya. Surat undangan ini lebih dari 1 juta. Keluarga Li Wenyuan masih berhutang pada kakek 2 atau 3 juta yuan. Apa yang bisa kamu beli untuk surat undangan? Kata keluarga Li. Makan malam keluarga dimulai. Pelayan mulai melayani. Saya pikir mereka berempat hanya bisa makan semangkuk mie masing-masing. Atau apakah tidak perlu menyajikan hidangan untuk mereka? Tanya Li Wenhai. Zhang Song tersenyum dan berkata, beri mereka 1 meja hidangan. Jika tidak, kakek akan terlihat tidak memperlakukan keluarga mereka dengan baik. Bagus. 4 meja lainnya saling bersulang. Itu sangat hidup. Hanya Ye Jun yang datang ke meja ini, dan mereka berempat terdiam. Terutama semua orang senang dengan Zhang Song, pemandangannya patut ditiru. Li Wenyuan melirik Zhang Song, lalu ke Ye Junlin, dan menghela nafas, hei, apakah iri berguna? Akulah pemenangnya. Zhao Yalan memelototi Ye Junlin dengan jijik. Hari ini benar-benar memalukan. Dan lelaki tua itu tidak mengatakan untuk melepaskan. Mereka tidak berani pergi sama sekali. Hanya bisa terus marah. Zhang Song datang dengan segelas anggur, diikuti oleh sekelompok besar orang lainnya. Zhang Song melintasi Ye Junlin dan datang ke Li Ziran. Ziran, awalnya, saya ingin memperkenalkan adik laki-laki saya kepada Anda dan membiarkan Anda menikah lagi. Dia jauh lebih baik dari saya. Tapi sekarang sepertinya Anda tidak memiliki berkah seperti itu. Penglihatanmu terlalu buruk. Hei. Li Wenyuan dan Zhao Yalan menghela nafas lagi dan lagi. Jika Ye Junlin tidak muncul, Li Ziran akan bersama Zhang Qi. Keluarga mereka akan berkembang. Aku sangat iri. Tapi mereka hanya miskin. Setelah makan malam keluarga, semuanya pergi ke rumah leluhur. Malam ini, saya akan berbicara baik dengan cucu menantu saya tentang perkembangan masa depan keluarga Li dan makan malam besok. Anda harus mendengarkan di samping. Itu baik untuk Anda. Li Tianhao memerintahkan pengaturannya. Li Wenyuan dan Zhao Yalan menatap Li Tianhao dengan penuh harap. Jika keluarga Li membantu mereka, hidup mereka akan lebih baik. Tetapi Li Tianhao melihat ke atas dan berkata, Li Wenyuan, keluargamu, dapat pulanglah sendiri. Li Wenyuan sedikit ragu. Ayah, aku. Apa kamu? Saya tidak membutuhkanmu di sini. Dan menantumu yang buruk baru saja kembali dari penjara. Sayang sekali. Aku khawatir itu akan mengotori tempatku. Li Tianhao tidak menjatuhkan sepatah kata pun dan pergi bersama semua orang. Sebelum pergi, Zhang Song dan Li Mengyue mendatangi Ye Junlin dan menjabat tangan mereka. Jangan mengecewakanku besok malam. Jika kamu tidak bisa masuk, jangan katakan aku mengenalmu. Aku tidak sudi. Ye Junlin mencibir. Belum tentu siapa yang tidak akan bisa masuk. Baiklah. Kalau begitu kita akan lihat besok. Semua orang menerima undangan itu dan pergi dengan gembira.
Li Wenyuan tertinggal dan menghela nafas dan mengerang. Li Wenyuan menatap Ye Junlin dalam-dalam. Bagaimana dia bisa memenangkan kehormatan bagi keluarganya? Sangat disayangkan bahwa dia baru saja keluar dari penjara dan kelangsungan hidupnya menjadi masalah. Ye Junlin mengikuti Li Ziran pulang. Dibandingkan dengan keluarga Ye, ini adalah rumahnya. Ada seorang wanita yang telah menunggunya selama 6 tahun. Setelah kembali ke rumah, Ye Junlin mengambil inisiatif untuk tidur di lantai. Tetapi Li Ziran membiarkannya tidur di tempat tidur. Setelah itu, Ye Junlin berbaring di tempat tidur. Li Ziran terus menulis rencana di meja. Apa yang kamu lakukan? Ye Junlin bertanya. Ada proyek pengembangan taman ramah lingkungan di barat kota. Saya sedang menulis rencana, dan saya akan mencoba penawarannya. Meskipun tidak ada 1% pun peluang untuk berhasil. Li Ziran tersenyum. Sampai malam berikutnya, Li Ziran tidak mengeluh tentang dia. Dia juga tidak melirik wajahnya. Waktu untuk memulai makan malam semakin dekat. Li Ziran akhirnya tidak bisa menahannya. Ye Junlin, saya sangat percaya Anda akan mempertaruhkan segalanya tentang saya pada Anda. Tapi bagaimana Anda membuat saya percaya Anda sekarang? Surat undangan. Saya pikir Anda akan menemukan cara untuk mendapatkannya. Beberapa. Tetapi sejak Anda kembali tadi malam, Anda bahkan belum keluar dari pintu dan Anda belum membuat satu panggilan pun. Saya ingin bertanya apakah undangan Anda akan jatuh dari langit. Bahkan Li Wenyuan dan 2 dari mereka datang. Tunggu apa lagi? Tadi malam, Ziran membual tentang pergi ke Haikou. Jika Anda tidak menyadari ini, kami tidak akan memiliki tempat untuk bertahan hidup di keluarga Li di masa depan. Ye Junlin melirik jam. Waktunya hampir tiba. Ikuti saja aku. Dengan hafal Li Wenyuan, semua orang datang ke Baiyun Villa. Tempat perjamuan makan malam selamat datang untuk Jenderal Kunlun. Ziran, aku akan membuktikan kepadamu sekarang jika aku bisa melakukannya. Ye Junlin membawa Li Ziran dan berjalan ke pintu. Bab 6. Tamu terhormat. Ye Junlin, apakah kamu benar-benar berani datang? Bersamaan dengan ejekan, Li Tianhao dan yang lainnya juga datang ke sini. Mereka membawa banyak kotak hadiah, anggur terkenal, teh ginseng liar dan sebagainya. Rencana keluarga Li sederhana tidak hanya untuk menghadiri perjamuan, tetapi juga mencoba menjilat sang jenderal. Li Mengyue mencondongkan tubuh di depan Li Ziran dan bertanya sambil tersenyum, "Kakak, aku tidak berharap kamu datang juga. Biarkan aku melihat surat undanganmu. Sangat mudah untuk membeli yang palsu akhir-akhir ini." Li Mengyue, Zhang Song, De. Orang-orang tidak percaya bahwa Ye Junlin bisa mendapatkan undangan sama sekali. Apa identitas mereka? Ingin mendapatkan undangan perjamuan? Mustahil. Aku. Li Ziran ragu-ragu. Karena tidak ada undangan sama sekali. Li Mengyue tersenyum. Mengapa kamu masih menyembunyikan dan menyelipkannya? Apakah undanganmu terbuat dari emas? Tidak bisakah kamu melihatkannya saja? Li Ziran menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Li Wenyuan dan istrinya juga bersembunyi. Suara Li Tianhao terdengar. Wen Yuan, keluarkan kartu undanganmu. Ayah, aku. Li Wenyuan panik. Apa? Bahkan kamu tidak menurutiku. Cepat keluarkan undangannya. Li Tianhao berkata dengan marah. Li Wenyuan terengah-engah dan hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Ayah, kami tidak punya undangan. Ye Junlin membawa kami ke sini. Hahaha. Zhang Song, Li Mengyue dan yang lainnya tertawa. Li Tianhao memelototi Li Wenyuan. Kamu sangat bodoh. Aku benar-benar malu memiliki putra sepertimu. Merasakan sepasang mata mengejek dan tawa tanpa ampun, Li Wenyuan benar-benar membenci Ye Junlin. Kali ini, martabat kecil yang tersisa di depan semua orang di keluarga Li hilang. Li Ziran juga membenci Ye Junlin. Dalam keluarga Li, mereka akan kehilangan muka. Kamu bahkan tidak punya kartu undangan, dan kamu ingin berpartisipasi dalam perjamuan. Aku memberitahumu fakta bahwa keluargamu bahkan tidak akan bisa memasuki gerbang ini dalam kehidupanmu. Zhang Song mencibir. Li Mengyue memegang lengan Li Tianhao dan berkata, "Kakek, ayo cepat masuk. Jangan biarkan keluarga mereka memengaruhi kita." Ya, memalukan mengenal mereka. Keluarga Li menatap Ye Junlin dengan jijik dan bergegas ke pintu. Tepat ketika Li Wenyuan hendak mengatakan sesuatu, Ye Junlin tersenyum dan berkata, "Ayah, lihatlah, mereka tidak akan bisa masuk." Di gerbang Baiyun Villa, puluhan orang menjaganya. Mereka semua adalah anggota tim polisi khusus dengan peluru tajam. Zhang Song mengeluarkan 12 undangan dan menyerahkannya. Ini undangannya. Zhang Song meluruskan pinggangnya dengan ekspresi bangga. Lagi pula, berapa banyak orang yang bisa menerima 12 undangan sekaligus? Tetapi pada detik berikutnya,
Polisi khusus berkata dengan acuh tak acuh. Kamu dilarang masuk, dan kamu didiskualifikasi dari perjamuan. Apa? Zhang Song dan yang lainnya mengira mereka salah dengar. Li Tianhao berpendapat, tidak mungkin. Ini adalah undangan dari Sekretaris Xiao Wu dari gedung kantor kota kemarin. Zhang Song tampak arogan. Ini adalah undangan saya. Biarkan saya masuk segera. Anda tidak dapat memprovokasi saya. Crack. Tiba-tiba sebuah pistol diletakkan di kepala Zhang Song. Tidak bisakah kamu mengerti kata-kata manusia? Kamu dilarang untuk masuk. Haruskah membiarkan aku melakukannya? Zhang Song hampir buang air kecil dengan moncong dingin menunjuk ke kepalanya. Tetapi ketika begitu banyak orang di keluarga Li menonton, Zhang Song mengumpulkan keberanian. Kamu mencoba untuk mengusirku. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu seorang prajurit berani mengusirku? Aku tahu bosmu. Bang. Saat berikutnya, polisi khusus langsung menjatuhkan Zhang Song ke tanah dengan gagang senapan. Bang. Sebuah tembakan ditembakkan ke ruang terbuka di antara kaki Zhang Song. Takut hingga kencing. Zhang Song benar-benar takut sehingga mengeluarkan air kencing. Sebuah cairan kuning keruh meluap dari selangkangan. Keluarga Li bahkan lebih ketakutan. Pergi. Polisi khusus bergumam. Keluarga Li menarik Zhang Song untuk lari. Kamu benar. Mereka tidak bisa masuk. Li Wenyuan juga terkejut dengan pemandangan itu. Ye Junlin tersenyum dan meraih tangan Li Ziran. Sudah waktunya kita masuk. Jangan. Kamu tidak takut mati. Bahkan Zhang Song dan yang lainnya tidak bisa masuk. Bisakah kita masuk? Li Wenyuan dan istrinya mundur dengan kaget. Tubuh Li Ziran bergetar. Ya, bisakah kita masuk? Tidak ada undangan sama sekali. Bukankah kamu mengatakan untuk memberiku kesempatan terakhir? Bagaimana saya bisa tahu jika saya tidak mencobanya? Ye Junlin tersenyum. Oke. Aku percaya padamu. Li Ziran meremas tangan Ye Junlin. Tepat ketika keempat orang itu berjalan ke posisi pemeriksaan keamanan di pintu, suara Li Mengyue terdengar, Tuan, meskipun mereka juga anggota keluarga Li. Tetapi mereka telah diusir dari keluarga Li oleh kakek saya sejak lama. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Li Tianhao juga buru-buru berkata, ya, Tuan, mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Li saya. Jangan membuat marah keluarga Li kami. Ye Junlin menoleh dan melihat. Menakutkan. Saat tiba di pos pemeriksaan keamanan, Li Ziran bahkan memejamkan matanya. Mati hari ini akan mati. Lebih baik daripada malu. Li Wenyuan dan istrinya memiliki ide yang sama. Li Tianhao tidak pergi, tetapi bersembunyi di kejauhan untuk menyaksikan keluarga itu membodohi dirinya sendiri. Tuan Ye, Nona Li, Anda berempat. Silakan masuk. Anda adalah tamu yang paling terhormat dan tidak perlu undangan. Detik berikutnya. Sebuah suara datang ke telinga saya. Li Ziran membuka matanya dan menemukan bahwa lebih dari selusin petugas polisi khusus tempur dalam dua baris, memberi hormat kepada mereka. Li Ziran memasuki Baiyun Villa seperti sedang bermimpi. Li Tianhao dan rombongannya yang menonton lelucon di luar semuanya tercengang, dan ekspresi di wajah semua orang membeku. Mereka masuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Sejujurnya, melihat ekspresi luar biasa di wajah semua orang di keluarga Li, Li Ziran dan orang tuanya merasa sangat segar. Li Wenyuan melihat sekeliling, tetapi masih tidak percaya. Ini di sini. Bagaimana Anda melakukannya? Pada saat ini, mereka pikir menantu ini masih berguna. Setidaknya selamatkan sedikit muka. Zhao Yalan tersenyum dan berkata, seseorang pasti membantumu Junlin. Ye Junlin tersenyum, ibu benar, ada teman. Li Ziran memandang Ye Junlin dengan curiga, dan dia merasa semuanya tidak sesederhana itu. Dia ingat dengan jelas bahwa setelah Ye Junlin dalam masalah, hampir tidak ada teman atau teman sekelas yang maju. Sebaliknya, ada banyak masalah. Adakah yang bisa membantunya? Di villa, Li Wenyuan dan ketiganya berhati-hati, karena takut menginjak bunga atau rumput. Lagi pula, tidak ada dari mereka yang bisa menyinggung orang lain pada kesempatan semacam ini. Li Ziran, kamu juga bisa datang ke perjamuan ini. Aku tidak salah, kan? Tiba-tiba sebuah suara terkejut datang dari belakang. Mata Li Ziran penuh dengan rasa jijik saat melihat tamu itu. 3 atau 4 orang ini mengenakan jas dan sepatu, dengan penampilan luar biasa. Pria yang dipimpin adalah Lu Changyuan, putra dari ketua grup Tianfang. Dia telah mendambakan Li Ziran untuk waktu yang sangat lama. Saya biasa menghabiskan uang untuk tidur dengan Li Ziran. Setelah melempar jutaan, Li Ziran tidak bergeming. Untuk membalas, Lu Changyuan menggunakan cara untuk menyebabkan perusahaan Li Ziran bangkrut. Awalnya, perusahaan Li Ziran berkembang sangat baik. Kenapa aku tidak bisa datang? Li Ziran berkata dengan dingin.
Lu Changyuan melirik Ye Junlin. Ini adalah suami pemerkosamu. Apakah dia membawamu masuk? Lu Changyuan mendekati Li Ziran dan tersenyum cabul. Aku tidak peduli bagaimana kamu datang. Tetapi dengan kekuatanku, aku dapat mengirim suamimu ke penjara lagi. Mungkin dia akan dipenjara selama 10 atau 20 tahun. Li Ziran percaya bahwa Lu Changyuan bisa melakukannya. Dia memiliki sarana dan kekuatan ini. Li Ziran menatapnya dengan waspada. Apa yang ingin kamu lakukan? Lu Changyuan melanjutkan. Selama kamu berjanji untuk tidur denganku, aku berjanji aku tidak akan mempermalukannya. Kalau tidak, aku pasti akan mengirimnya lagi. Bab 7. Jenderal Kunlun tidak suka hadiah. Jangan dipikirin. Li Ziran lebih baik mati daripada menyetujui syarat seperti itu. Oke, kalau begitu kamu tunggu. Lu Changyuan tersenyum sinis, lalu berbalik dan pergi. Melihat kulit pucat Li Ziran, Ye Junlin menjabat tangannya dan bertanya, apa yang terjadi padamu? Siapa orang itu barusan? Li Ziran menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Tapi Li Ziran tahu bahwa Lu Changyuan tidak akan menyerah. Seperti ini, Li Ziran kesal. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba sekelompok besar orang berkumpul di sekitar Ye Junlin. Orang-orang ini semua adalah anggota tim polisi khusus. Satu persatu, senjata dingin diarahkan pada mereka. Li Ziran sangat takut sehingga dia memegang tangan Ye Junlin dengan erat. Wajahnya sangat pucat sehingga dia tidak memiliki jejak darah. Hal yang sama berlaku untuk Li Wenyuan dan istrinya. Mereka ketakutan. Mereka tahu itu adalah balas dendam Lu Changyuan. Pria yang memimpin itu mengenakan seragam tempur hitam. Di bawah kacamata, dia memandang Ye Junlin dengan mata dingin dan tanpa ampun. Tuan Lu, apakah ini penjahat yang Anda bicarakan? Lu Changyuan berkata di sebelahnya, ya. Kapten Chen, itu dia. Katakanlah, orang ini baru saja kembali dari penjara hari ini. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perjamuan semacam ini? Saya menduga tujuannya tidak sederhana. Jika sesuatu terjadi pada kesempatan ini, Kapten Chen tidak mampu menanggungnya. Apa? Hal semacam ini. Chen Feilong, wakil kapten tim polisi khusus, bertanggung jawab atas keamanan lapangan. Dan dia tidak tahu bahwa Ye Junlin telah datang. Lewat sini. Lu Changyuan menunjukkan senyum penuh kemenangan pada Li Ziran, dan kemudian berkata kepada Chen Feilong, Kapten Chen, tidak peduli apa situasinya. Saya sarankan Anda menangkap dia, kita harus mengesampingkan risiko yang mungkin akan terjadi. Ya, baru saja keluar dari penjara. Bisakah kamu datang? Periksa surat undangan mereka dulu. Chen Feilong berkata dengan dingin. Sekarang Li Wenyuan dan istrinya serta Li Ziran tercengang. Tidak ada surat undangan sama sekali. Cepat dan keluarkan surat undangannya. Lu Changyuan agresif. Kami tidak memiliki surat undangan. Kata Ye Junlin ringan. Haha, apakah kamu mendengar Kapten Chen? Mereka tidak memiliki surat undangan sama sekali. Ini pasti masalah. Lu Changyuan segera menjadi senang ketika mendengar bahwa tidak ada surat undangan. Chen Feilong langsung memerintahkan, kemari, bawa mereka pergi. Li Ziran langsung panik. Jika ini tertangkap, dia dan orang tuanya pasti baik-baik saja. Namun, Ye Junlin pasti akan menderita oleh Lu Changyuan, dihukum karena kejahatan dan dikirim kembali ke penjara. Tunggu. Kami masuk melalui pemeriksaan keamanan di pintu masuk depan. Mengapa Anda mengatakan bahwa saya punya masalah? Kata Li Ziran marah. Lu Changyuan mencibir. Tidak mungkin. Orang yang masuk ke sini perlu kartu undangan bahkan tuan rumah pesta hari ini. Jenderal Kunlun juga memerlukan kartu undangan untuk masuk ke sini. Yah, aku tidak pernah mendengar siapapun yang bisa masuk tanpa kartu undangan. Kata Kapten Chen dengan tegas. Orang-orang besar yang datang ke perjamuan hari ini semuanya datang dengan undangan. Bawa semuanya untukku. Li Wenyuan dan istrinya memejamkan mata ketakutan. Ada terlalu banyak kesulitan. Li Ziran juga ketakutan. Lu Changyuan tertawa dan berkata, Li Ziran inilah nasibmu. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak menurut padaku? Siapa yang memberitahumu bahwa kamu harus menggunakan undangan untuk masuk? Tiba-tiba, suara Ye Junlin terdengar. Semua orang menatapnya dengan heran. Li Ziran menarik Ye Junlin dan memberi isyarat padanya untuk tidak berbicara. Li Wenyuan dan istrinya juga ketakutan. Apakah Ye Junlin akan mendapat masalah? Ye Junlin menepuk pundaknya. Percayalah padaku lagi, oke. Li Ziran mengangguk, oke. Mata Ye Junlin jatuh ke tubuh Chen Feilong. Tanyakan pada bosmu, katakan saja Ye Junlin tidak punya undangan. Bisakah saya masuk? Haha, apakah otak orang ini dipukuli di penjara? Menurutmu siapa dia? Lu Changyuan tertawa terbahak-bahak sampai perutnya sakit.
Chen Feilong kesal dengan kata-kata Ye Junlin. Dan berkata dengan marah, "Oke, kalau begitu aku bertanya apakah kapten mengenalmu?" Lu Changyuan tertawa. Mereka senang menonton lelucon. Ada juga banyak orang di sekitar. Li Wenyuan dan istrinya serta Li Ziran menundukkan kepala mereka. Monitor. Monitor. Chen Feilong bertanya kepada Fang Zheng, kapten tim polisi khusus, dengan headset. Ketika sebuah suara datang dari headset, wajah Chen Feilong berubah drastis. Mata yang menatap Ye Junlin penuh ketakutan. Aku tahu, tim, kapten. Chen Feilong berbicara dengan tidak nyaman. Lu Changyuan memandang Chen Feilong dengan penuh harap, bagaimana? Kapten Chen. Tamparan. Jawabannya adalah tamparan di wajah. Tamparan ini membawa Lu Changyuan menjauh 7 atau 8 meter. Mulut Lu Changyuan penuh darah dan beberapa giginya copot. Kenapa? Lu Changyuan menatap Chen Feilong dengan tidak percaya. Chen Feilong melangkah maju dengan pukulan lain, menghancurkan Lu Changyuan. Kenapa? Anda membalas dendam pribadi Anda dan sengaja mempermalukan Nona Li. Meskipun mereka tidak memiliki undangan, mereka adalah tamu yang terhormat. Sebaliknya, Anda mengganggu ketertiban perjamuan dan menyebabkan suasana yang sangat buruk. Ayo, bawa dia pergi dari saya. Penjarakan dia untuk beberapa hari. Chen Feilong memberi perintah. Dua petugas polisi khusus mendekati dan menangkap Lu Changyuan, seolah menyeret seekor anjing mati. Tuan Ye dan Nona Li, saya minta maaf. Chen Feilong tidak berani tinggal lama-lama, dan segera membawa orang pergi. Adegan yang tiba-tiba membuat Li Ziran dan ketiganya tercengang. Apa yang telah terjadi? Apakah mereka tidak menangkap kita? Mengapa Lu Changyuan dibawa pergi dalam sekejap mata? Bagaimana situasinya? Mereka bertiga menatap Ye Junlin. Ini terjadi tepat setelah dia mengatakan bahwa dia telah menyebutkan namanya. Li Ziran menatapnya dengan curiga. Jelaskan. Sangat sederhana. Meskipun kami tidak memiliki undangan, kami datang secara legal. Kami tidak punya masalah. Apa yang dilakukan Lu Changyuan adalah mengganggu ketertiban jamuan makan. Anda juga baru saja melihat. Berapa banyak orang yang menonton. Seberapa buruk dampaknya. Jika Dewa Perang datang hari ini dan tahu bahwa sesuatu terjadi, jangankan Lu Changyuan, bahkan wali kota Zhou Yuheng tidak bisa menanggungnya. Li Wenyuan segera berkata, mengerti, selama kita membuktikan bahwa kita telah masuk secara legal. Baik-baik saja. Ibu mertua juga mengangguk, inilah alasannya. Li Ziran merasa ada masalah, tetapi sepertinya tidak ada celah dalam penjelasan ini. Wajar. Saat Ye Junlin menoleh, cahaya dingin melintas di matanya. Dia mendengar apa yang dikatakan Lu Changyuan barusan. Kali ini, dia tidak hanya dikurung selama beberapa hari, dia akan selamanya di penjara. Makan malamnya sangat sederhana, tetapi orang-orang besar datang. Setelah Li Wenyuan duduk dan ketiganya, mereka tidak berani bergerak atau mengatakan apapun, bahkan mengeluarkan suara. Ayah, ibu, mengapa kamu begitu diam? Jangan ragu untuk berjalan-jalan. Betapa menyenangkan berteman dengan begitu banyak orang. Ye Junlin tersenyum. Li Wenyuan dan istrinya saling memandang, tetapi pada akhirnya mereka tidak berani bergerak. Li Ziran memiringkan kepalanya dan menatap Ye Junlin dengan rasa ingin tahu. Sepertinya kamu tidak takut sama sekali. Ketenangan dan ketenangan Ye Junlin memberi Li Ziran trio ilusi. Tampaknya Ye Junlin sangat terbiasa dengan kesempatan seperti ini. Ye Junlin tersenyum dan berkata, kenapa aku mesti takut? Li Ziran berpikir sejenak. Dia pasti sudah terbiasa dengan orang-orang jahat di penjara. Jadi Li Ziran tidak bertanya lagi. Ada semakin banyak orang di ruang perjamuan. Zhou Yuheng dan beberapa pria besar dari Suzhou dan Hangzhou juga datang satu demi satu, dikelilingi oleh semua orang. Hah? Wen Yuan, saya menemukan bahwa semua orang membawa hadiah. Bahkan sekretaris Zhou Yuheng di sebelahnya membawa kotak hadiah atau sesuatu. Tampaknya keluarga kami tidak menyiapkan hadiah. Kata Zhao Yalan curiga. Semua orang melihatnya. Dan memang benar. Hanya keluarga mereka yang tidak membawa hadiah. Semua orang membawa hadiah. Semua orang berkumpul, membawa hadiah. Hanya mereka yang berada di pojok. Sangat jelas. Banyak orang memandang mereka. Ini karena kita tidak mengerti aturannya. Aku tidak menyadarinya. Li Wenyuan menundukkan kepalanya. Zhao Yalan juga berkata, ya, aku melihat ayah dan Zhang Song saat di luar juga membawa hadiah. Dan mereka membawa banyak hadiah. Li Ziran menghela nafas. Aku menyalahkan diriku ini. Aku tidak yakin aku bisa masuk sebelumnya. Li Wenyuan juga mengangguk. Apakah Anda ingin saya mengatur seseorang untuk mengirim beberapa hadiah sekarang? Masih ada waktu. Ye Jun segera menolak. Jangan khawatir ayah. Ibu kalian tidak memerlukannya.
Mungkin Jenderal Kunlun tidak menyukai pemberian hadiah. Semoga ini yang terbaik. Setidaknya, kata Li Ziran. Ye Junlin tersenyum. Saya merasa Jenderal Kunlun menghargai mereka yang tidak memberi hadiah. Percaya atau tidak? Li Ziran menggelengkan kepalanya. Saya tidak percaya. Bab 8. Perubahan ayah mertua dan ibu mertua. Kamu tidak melihat dan tidak membawa hadiah. Mereka tidak mengerti aturan. Masih tidak memandang rendah Jenderal Kunlun. Ada beberapa secara pribadi melihat wajahnya. Apa latar belakangnya? Apakah itu masuk? Segera semua orang memperhatikan Li Wenyuan dan rombongannya. Mendengar suara di telinganya, Li Wenyuan ingin mencari tempat untuk bersembunyi. Sayang sekali. Ini tidak sama dengan rasa malu di depan orang yang dikenal. Tetapi tingkat rasa malunya terlalu kuat. Pertama-tama, mereka tidak memiliki rasa keberadaan di sini. Dan orang-orang di sini semuanya adalah orang-orang besar. Mereka hanya orang-orang yang tidak dikenal. Ini adalah semacam penghinaan psikologis. Setelah beberapa saat, tempat itu menjadi gelisah. Beberapa orang berseragam militer masuk, dan mata semua orang terfokus pada mereka. Pria berkepala seragam membawa bintang di pundaknya dan merupakan jenderal besar yang nyata. Di mana dia berdiri, auranya penuh. Dan semua orang terlalu takut untuk berbicara. Saya bertugas di zona timur, dengan nama kode Qinglong. Mengikuti Jenderal Kunlun. Qinglong mengamati penonton dengan dominan. Ketiga Li Wenyuan menggigil ketakutan ketika mereka melihat adegan ini. Jenderal Kunlun ini terlalu menakutkan. Seorang pengikut adalah jenderal utama. Bukankah Jenderal Kunlun adalah jenderal bintang 5 pertama di Tiongkok? Zhao Yalan menangis. Kita harus membawa lebih banyak lagi hadiahnya ke sini. Bagaimana jika menurut Anda kami tidak menghormati mereka? Wali kota Zhou Yuheng bertanya. Mayor Jenderal Qinglong, kapan Jenderal Kunlun akan tiba? Qinglong tersenyum dan berkata, sebenarnya, Jenderal sudah ada di tempat pertemuan. Tetapi Jenderal itu rendah hati. Dia tidak pernah berpartisipasi dalam perjamuan seperti itu. Di luar dugaanku dia bisa datang. Kata Qinglong. Penonton gempar. Semua orang melihat sekeliling. Qinglong dengan tegas berkata, kamu tidak perlu mencarinya lagi. Tetapi kata-kata dan perbuatanmu ada di mata Jenderal. Hari ini, terserah padaku untuk semuanya. Jika kamu ada hal yang diperlukan, dapat menghubungiku. Li Wenyuan segera berbisik. Apakah ini tersirat? Yang lain juga mengerti arti ini. Su Hang Shen Wanshan mengirim sepasang mutiara malam ke Jenderal Kunlun. Kamar dagang Su Hang Evergreen mengirim ginseng liar berusia 200 tahun ke Jenderal Kunlun. Su Hang Apocalypse Club mengirim McLaren P1 untuk Jenderal Kunlun. Semua orang dalam pertemuan itu bergegas ke depan untuk memberikan hadiah dengan gila-gilaan. Hadiah yang diberikan sangat mengerikan. Bahkan ada yang mengirim villa. Melihat orang lain memberikan hadiah seperti ini, Li Wenyuan dan istrinya menundukkan kepala. Bahkan Li Ziran ingin pergi. Di atas panggung, Qinglong melihat gunungan hadiah di depannya. Wajahnya berubah dan ekspresinya es. Bahkan Zhou Yuheng, pejabat utama di Xinjiang, terdiam. Semua orang memandang Qinglong, tidak mengerti apa yang dia maksud. Apakah Anda menghina jenderal? Tidak, tidak, sama sekali tidak ada. Semua orang ketakutan. Aku memperingatkanmu. Inilah yang paling dibenci jenderal dalam hidupnya. Kurangi cara menjilatmu pada jenderal. Dengan melakukan ini, kamu meremehkan jenderal. Qinglong memarahi. Semua orang mengerti. Selain itu, apakah Jenderal Kunlun akan kekurangan uang ini atau semacamnya? Tidak ada kekurangan sama sekali. Jenderal Kunlun memiliki kekuatan finansial yang tak tertandingi. Mayor Jenderal Qinglong tenang. Kami tahu itu salah. Qinglong melirik penonton dan berkata, apakah ada yang tidak memberikan hadiah barusan? Semua orang saling memandang dan menemukan bahwa tidak ada orang yang tidak memberikan hadiah. Semua orang memberikan hadiah. Ayah, angkat tanganmu. Hal baik akan datang. Ye Junlin mengingatkan. Baru saja, Li Wenyuan dan ketiganya telah mendengarkan. Dan mereka merasa lega ketika mendengar bahwa Jenderal Kunlun tidak suka diberi hadiah. Tapi saya masih tidak berani mengangkat tangan. Ini jelas merupakan hal yang baik. Ziran, angkat tanganmu. Percayalah padaku. Li Ziran mengangkat tangannya dan semua orang melihat ke arah mereka. Tatapan Qinglong tertuju pada Li Ziran. Oke, sangat bagus. Jangan membawa hadiah apapun. Itu berarti sikap Anda benar. Anda menghormati jenderal. Kerja bagus. Mendengar pujian dari Mayor Jenderal, Li Ziran tersanjung dan berdiri tanpa sadar. Siapa namamu? Tanya Qinglong. Halo,
Jenderal Qinglong. Nama saya Li Ziran. Ini ayah saya Li Wenyuan. Li Ziran dengan sopan memperkenalkan beberapa orang. Baiklah. Aku ingat kamu. Aku akan memprioritaskanmu jika ada hal baik di masa depan. Qinglong berjanji. Pada saat ini, semua orang di antara hadirin menatap dengan iri, termasuk Zhou Yuheng. Li Ziran dan Li Wenyuan dengan cepat berterima kasih kepada mereka. Mereka tidak pernah bermimpi bahwa hal baik seperti itu akan menimpa mereka. Bahkan setelah perjamuan, mereka semua terasa seperti mimpi dan ilusi. Ya Tuhan, semua ini ternyata benar. Li Wenyuan juga memasukkan kartu nama beberapa orang besar ke dalam sakunya. Banyak orang baru saja menunjukkan niat baik padanya. Gadis, kamu sangat beruntung. Zhao Yalan tersenyum. Li Ziran berkata, Bu, ini semua berkat Ye Junlin. Dia mengatakan Jenderal Kunlun tidak suka hadiah. Tetapi juga dia menyuruhku mengangkat tangan. Atau saya tidak akan melakukannya. Malam ini Ye Junlin membuat kami kagum memecahkan beberapa masalah juga. Oh ya, tapi untuk dia, malam ini kita bisa makan malam. Pandangan ayah mertua menjadi berubah terhadap Ye Junlin. Ye Junlin tersenyum dan berkata, itu karena kamu beruntung. Aku hanya meminta seorang teman untuk membuat beberapa surat undangan. Li Ziran menatap Ye Junlin dengan mata berbeda. Tampaknya urusan malam ini berada di bawah kendalinya, dan dia bisa menyelesaikan semuanya dengan satu kalimat. Apakah dia memiliki latar belakang yang bagus? Semuanya diatur olehnya. Tapi setelah dipikir-pikir, dia telah dipenjara selama 6 tahun. Bagaimana bisa? Segera, dia menolak gagasan itu. Malam ini juga mendebarkan. Untungnya, endingnya berakhir dengan happy ending. Li Wenyuan dan istrinya sangat senang dan terengah-engah. Terutama di depan ayahnya dan yang lainnya. Tetapi pada saat ini Li Tianhao menelepon dan Li Wenyuan menjawab. Mulai besok, kamu dan Ziran tidak perlu pergi bekerja. Apa? Suara dingin dan tanpa ampun Li Tianhao datang dari ujung telepon yang lain. Kamu sangat mengecewakanku. Ayah, saya. Jika tidak, saya akan membuatmu sengsara dan Anda tidak akan memiliki kemampuan dari orang lain untuk pulih. Saya membiarkan Zhang Song dan keluarganya mengambil alih perusahaan. Kamu urus dirimu sendiri. Derai. Ponsel Li Wenyuan jatuh ke tanah. Setelah mengetahui tentang kejadian itu, Li Ziran dan Zhao Yalan saling berpelukan dan menangis. Ada apa? Tanya Ye Junlin. Li Ziran menangis dan hujan pir. Kakek mengambil perusahaan itu. Dan kami menganggur. Mereka akan menyesalinya. Di sisi lain, di rumah leluhur keluarga Li. Li Tianhao baru saja menutup telepon. Li Wenfei bertanya dengan hati-hati. Jika kita menekan keluarga ketiga dengan cara ini, tidak akan ada kecelakaan. Bukankah seharusnya Ye Junlin memiliki latar belakang? Li Wenhai berkata, Ayah, kakak laki-laki tertua, saya telah mengetahuinya dengan jelas. Teman lama teman saya adalah orang yang pergi ke perjamuan dari Biro Sumber Daya Air Kota. Dia mengatakan bahwa Ye Junlin tidak memiliki latar belakang sama sekali dan mengandalkan seorang teman untuk masuk. Yang lebih konyol adalah hanya keluarganya yang tidak membawa hadiah. Jadi jangan menyebutkannya terlalu memalukan. Orang-orang bilang mereka suka tidak memberi hadiah. Keluarga Li Wenyuan menganggapnya serius. Hahaha. Semua orang tertawa bersama. Li Tianhao mencibir dan berkata, keluarga Li Wenyuan berani kehilangan muka di Baiyun Mountain Villa. Saya harus mengambil perusahaan kembali dan membuat mereka menganggur. Li Tianhao sangat marah karena apa yang terjadi malam ini. Li Wenhai membuat rencana dan meminta Li Tianhao untuk mengambil kembali perusahaan itu. Zhang Song juga bergema, ya, keluarga ini adalah serigala bermata putih. Bahkan kakek tidak dianggap. Saya berjanji bahwa mereka tidak akan memiliki tempat untuk bertahan hidup. Li Tianhao memandang Zhang Song dengan ekspresi harapan. Song setelah Li mengandalkanmu, besok memiliki proyek pengembangan Taman Ekologi Barat. Kami kekurangan itu. Tapi tidak apa-apa. Kamu ingin banyak upaya. Dengan jaringan kontakmu lebih dari beberapa proyek. Zhang Song xiao-xiao. Jangan khawatir, kakek. Bab 9. Itu pasti Li Ziran. Li Ziran hampir tertidur malam ini. Ye Junlin menghibur. Kamu bisa tidur nyenyak. Ketika Li Tianhao secara pribadi akan datang untuk memintamu kembali dan mendukung pekerjaanmu. Li Ziran memelototinya. Bagaimana mungkin? Biarkan kakek datang dan undang aku. Selama karena ayah dan aku bisa kembali bekerja. Bakar dupa. Jangan khawatir. Aku bilang Li Tianhao akan mengundangmu. Dan dia akan mengundangmu. Ye Junlin berbalik ke balkon dan menelepon. Qinglong. Biarkan Zhou Yuheng menjawab panggilan. Keesokan harinya. Segera setelah Li Tianhao bangun,
dia menerima telepon dari Biro Konstruksi Perkotaan. Secara khusus meminta keluarga Li untuk berpartisipasi dalam penawaran untuk pengembangan taman ekologi. Li Tianhao tersanjung. Menurutnya, proyek taman ekologis itu terlewatkan. Bahkan dia tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Dia benar-benar tidak menyangka akan mendapat kesempatan untuk mengikuti tender. Li Tianhao segera memanggil keluarga Li dan bertanya, "Saya mendengar seseorang sedang bersiap untuk berpartisipasi dalam penawaran. Siapa itu?" Li Wenhai segera berkata, "Ayah, ini Li Ziran. Dia menulis rencana terperinci, tetapi dengan kemampuan keluarganya. Bagaimana bisa berpartisipasi dalam tender Li Tianhao menyentuh dagunya. Plum itu diwarnai dengan rencana terperinci. Selama Anda bisa untuk berpartisipasi dalam tender mengambil. Ya pewarna plum atau sedikit kemampuan. Song Kui, cepatlah ke rumah ketiga dan dapatkan kembali rencananya. Aku tidak menyangka sampah itu akan berguna. Pada saat ini, Ye Junlin berempat sedang sarapan. Ketiga Li Ziran tampak murung dan bahkan tidak ingin mengatakan apa-apa. Seseorang mengetuk pintu saat ini. Setelah dibuka, ternyata Li Songkui. Li Songkui melihat rumah itu dan tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyangka kamu tinggal di rumah sekecil itu sekarang. Apakah ada 150 meter persegi?" Li Wenyuan bertanya dengan tidak senang, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Li Songkui mencibir, "Saya akan mendapatkan rencana untuk proyek pengembangan taman ekologis. Biro Konstruksi Perkotaan telah memberitahu kami bahwa kami akan berpartisipasi dalam penawaran." Li Wenyuan Ziran menolak, "Tidak. Saya membuat rencana sendiri. Anda akan menawar untuk membuatnya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Belum lagi saya dipecat." Li Songkui memelototinya dan berkata, "Oke, aku akan membiarkan kakek memberitahumu." Menyerahkannya kepada Li Ziki. "Ada apa denganmu, Ziran? Rencananya tidak diserahkan. Apakah kamu menyangkal aku sebagai kakek?" Begitu Li Ziran menjawab telepon, suara marah Li Tianhao datang. Air mata Li Ziran ini turun segera. "Kakek, semua memecat saya. Apa yang Anda inginkan? Rencana saya untuk saya tidak puas." "Hah? Apa maksudmu jika Anda tidak tangan dalam rencana? Kita akan putuskan hubungan hari ini, kalian." Keluarga itu bukan lagi keluarga Li. Mendengar ini, Li Ziran menangis terseduh-seduh. Ye Junlin bangkit, menemukan rencananya dan menyerahkannya kepada Li Songkui, lalu menghibur Li Ziran. Ini hampir sama. Li Songkui memandang keluarga ini dengan senyum di wajahnya. Li Ziran dan Li Wenyuan tampak kecewa saat melihat Ye Junlin menyerahkan rencananya. Terlalu pengecut, kan? Apa gunanya memiliki suami seperti itu? Apa yang kamu lakukan untuk rencana itu? Li Ziran bertanya. Ye Junlin mencibir, "Dengarkan aku. Li Tianhao pasti akan datang dan mengundangmu kembali. Hari ini, ayo pergi ke suatu tempat." Li Ziran berkata dengan marah, "Bagaimana kamu bisa membuatku percaya kamu seperti ini?" Li Wenyuan juga meraung marah. "Jika ayah tidak datang dan mengundang Ziran, kamu akan bercerai." "Oke, aku setuju." Ye Junlin setuju. Di sisi lain, Zhang Song dan Li Mengyue dipercayakan dengan tugas-tugas penting. Setelah mendapatkan rencana, mereka pertama-tama mengambil alih perusahaan Huating Li Ziran. Kemudian langsung menuju tujuan. Datang ke gedung kantor yang bertanggung jawab atas proyek taman ekologi. Sudah banyak orang yang mengantri. Berpikir bahwa semua properti keluarga Li akan menjadi miliknya di masa depan, Zhang Song tidak bisa tidak merindukannya, dan bahkan napasnya terengah-engah. Setelah menunggu 1 jam, akhirnya giliran Zhang Song. Setelah Zhang Song dan Li Mengyue memasuki kantor, Zhang Song hendak memperkenalkan diri dalam bentuk panjang, tetapi orang yang duduk di seberang berkata, "Orang-orang dari keluarga Li." Zhang Song tertegun, dan segera berkata, "Ya, ya." Li Mengyue segera menyerahkan setumpuk kertas. "Ini adalah rencana proyek kami. Silakan lihat. Bertanggung jawab atas item ini." Dan keputusan dibuat oleh Biro Konstruksi Perkotaan Suzhou Hangzhou. Dan orang yang bertanggung jawab atas lokasi tersebut adalah Wu Yong, Direktur Departemen Administrasi Kota untuk Konstruksi Perkotaan. Biro. Wu Yong meletakkan buku proyek keluarga Li di bawah tangannya. Tidak langsung membacanya, tetapi mengangkat kepalanya dan bertanya, "Mengapa Nona Li Ziran atau Tuan Li Wenyuan tidak datang?" Kata-kata ini mengejutkan Zhang Song. "Direktur Wu, perkenalkan. Nama saya Zhang Song, orang utama yang bertanggung jawab atas proyek ini di grup Li. Adapun Li Ziran dan Li Wenyuan telah dikeluarkan. Mereka bukan bagian dari grup Li. Saya tidak tahu apa Direktur Wu meminta mereka melakukannya." Zhang Song bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar ini, Wu Yong mengangguk lega, "Oh, diusir. Yah, kamu kembali.
keluarga Li tidak memenuhi syarat untuk bersaing untuk pengembangan proyek ini. Kemudian, Wu Yong mendorong buku proyek ke depan. Zhang Song dan Li Mengyue tercengang. Apa maksud kepala Wu? Zhang Song gemetar. Li Mengyue bahkan bertanya, apakah Direktur Wu terkait dengan Li Ziran? Ya, itu benar. Ditemukan bahwa grup Li sangat cocok untuk mengembangkan proyek ini setelah diperiksa oleh para pemimpin, terutama Nona Li Ziran. Perusahaan Huating of China bahkan rekanan. Jadi rencana sementara internal adalah perusahaan Huating dari grup Li. Sekarang Nona Li Ziran telah dipecat. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Li. Kami akan memilih lagi. Wu Yong menjelaskan dengan sabar setelah beberapa saat. Ketika dikatakan sebagai keputusan sementara-sementara, tetapi sebenarnya telah diputuskan. Semua orang mengerti apa artinya ini. Zhang Song dan Li Mengyue segera berkata dengan penuh semangat, meskipun Direktur Wu Li Ziran dipecat, kami mengambil alih perusahaan Huating. Anda benar untuk memilih kami. Ini adalah beberapa prosedur untuk mengambil alih. Zhang Song bersemangat. Dia mengeluarkan sebuah banyak formalitas dari tas tangannya dan menyerahkannya. Kami bertanggung jawab atas kepala Wu Huating. Wu Yong tidak berharap untuk merobohkannya, dan berbagai formalitas dan dokumen berserakan di semua tempat. Persetan. Saya tidak mengerti orang, kan? Saya ingin Nona Li Ziran datang ke sini dengan rencana proyek. Tidak ada yang bisa menggantikan keluarga Li kecuali dia. Kita harus mengotorisasi proyek ini kepada Nona Li Ziki. Mengerti? Wu Yong menunjuk hidung Zhang Song. Li Mengyue tersenyum malu. Mengapa kepala Wu harus menjadi Li Ziran? Saya Li Mengyue, saudara perempuan Li Ziran. Saya telah belajar di Amerika Serikat dan saya jauh lebih baik daripada Li Ziran dalam hal kemampuan. Kepala Wu, saya bisa kompeten untuk proyek ini. Zhang Song mengangguk. Ya, Mengyue kuat. Berapa kali lebih kuat dari Li Ziran? Papa. Wu Yong membentak buku proyek di atas meja. Di tanah. Dengan marah meraung, cepat naik. Saya beritahu Anda. Kecuali jika Nona Li Ziran datang sendiri pada jam 8 besok pagi dan melewatkan waktu. Jika tidak, keluarga Li dari proyek ini bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Jadi kami akan disingkirkan saja. Cepat, naik. Jangan minta saya memanggil penjaga keamanan untuk meledakkan Anda. Sekretaris Wu Yong mendorong kedua Wu Yong keluar. Mereka tidak mengerti sampai saat ini. Alasan mengapa proyek ini ditetapkan sebagai keluarga Li bukan karena kekuatan keluarga Li, tetapi karena Li Zi diwarnai. Aku tidak tahu apa yang telah dilakukan Li Ziran pelacur kecil ini, sehingga proyek sebesar itu akan diberikan padanya. Li Mengyue bertanya dengan heran. Zhang Song mencengkeram kepalanya. Tidak heran Biro Konstruksi Perkotaan akan memanggil keluarga Li untuk berpartisipasi dalam penawaran. Ternyata Li Ziran. Setelah kembali ke rumah leluhur keluarga Li, Li Tianhao segera bertanya, Song, bagaimana hasil penawarannya? Apakah kita melewati pemilihan utama? Tetapi Zhang Song tampak tertekan. Mengyue beritahu kakek. Li Mengyue memberitahu Li Tianhao semua hal. Kamu harus menyuruh Li Ziran pergi. Li Tianhao tampak terkejut. Zhang Song berkata dengan terkejut, ya, Direktur Wu telah mengisyaratkan bahwa proyek ini akan ditugaskan ke perusahaan Huating. Tetapi Li Ziran harus membicarakannya secara langsung. Tidak ada orang lain. Kami hampir menyinggung orang lain. Li Tianhao, Li Wenhai dan Li Wenfei dikirim untuk berdiskusi, tetapi keduanya diledakkan. Setelah memikirkannya, Li Tianhao akhirnya berkata, kalau begitu, cari Li Ziran. Biarkan dia melanjutkan posisinya dulu, lalu ambil proyek ini. Zhang Song mendesak. Kakek, kamu bisa cepat, katanya di sana. Jam 8 jam besok pagi, saya akan berubah jika saya tidak melihat Li Ziran. Bab 10. Biarkan kakek menjemput secara pribadi. Kali ini tidak hanya Li Songkui, tetapi juga Zhang Song dan Li Mengyue. Mengapa kamu di sini? Li Wenyuan melihat mereka bertiga dan sangat marah. Apa yang tidak diharapkan Li Wenyuan adalah bahwa Zhang Song dan yang lainnya sopan, Sansu dan Bibi. Di mana Ziran? Mereka juga membawa berbagai kotak hadiah di tangan mereka. Ini membingungkan Li Wenyuan dan istrinya. Ziran, dia tidak ada di rumah, kata Zhao Yalan. Anya, kemana Bibi Ran pergi? Zhao Yalan menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu. Dia pergi dengan Ye Junlin pagi-pagi sekali. Saya tidak tahu kemana dia pergi. Oh, Sansu Bibi ketiga, kita tahu. Jika Ziran tiba, dia akan memanggil kita dan kita akan pergi duluan. Setelah ketiga orang itu pergi, Li Wenyuan dan Zhao Yalan bahkan lebih bingung. Untuk apa ini? Berikan hadiah. Apakah ini untuk M? Li Tianhao juga mendesak beberapa kali ke sana. Cepat dan panggil Li Ziran untuk bertanya. Kenapa kamu belum kembali?
Zhang Song menunggu dengan tidak sabar, merokok satu demi satu. Li Mengyue memanggil Li Ziran. Nomor yang Anda panggil dimatikan. Wajah Li Mengyue membeku ketika dia mendengar nada prompt di telepon. Dia mematikan. Apa? Dimatikan. Apakah dia sengaja? Zhang Song berkata dengan marah. Li Songkui juga mencoba menelepon, tetapi dimatikan. Li Ziran tidak tahu sama sekali. Bukankah ini kebetulan? Kenapa ditutup? Li Mengyue bertanya dengan heran. Ngomong-ngomong, siapa yang tahu nomor Ye Junlin? Dia diwarnai dengan Li Zi. Zhang Song bertanya. Aku tidak tahu. Biarkan aku bertanya pada paman ketiga dan bibi ketiga. Setelah Li Mengyue bertanya, dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Mereka tidak tahu nomor Ye Junlin. Dia baru saja kembali sehari sebelum kemarin. Brengsek. Tanya Zhang Song. Matt. Pada saat ini, Li Tianhao menelepon dan bertanya. Zhang Song langsung meminta Li Mengyue untuk mengambilnya. Kakek. Li Ziran tidak tahu kemana dia pergi. Dia tidak dapat menemukannya. Dan telepon dimatikan. Tidak ada yang tahu nomor Ye Junlin. Paman dan bibi ketiga tidak tahu. Mereka pergi lebih awal di pagi hari. Pagi. Setelah mendengarkan masalah ini, Li Tianhao lebih cemas daripada orang lain. Jika proyek ini dimenangkan, nilai keluarga Li akan meningkat 10 kali lipat lebih dari cukup. Cepat dan temukan. Masalah ini harus diselesaikan besok pagi. Li Tianhao memulai semua hubungan keluarga Li dan mencari Li Ziran dan Ye Junlin di Suhang. Teman sekelas Li Ziran, teman, kolega, dan sebagainya, semua orang menemukan. Tidak ada keberadaan pewarna plum. Kamu Li Ziran tidak akan meninggalkan Suzhou dan Hangzhou, kan? Kata seseorang. Li Tianhao sangat takut bahwa dia akan mengalami serangan jantung. Terengah-engah. Dia memelototi Li Wenhai dengan sengit. Aku menyalahkanmu atas anak yang hilang. Ide buruk apa yang kamu dapatkan? Mengapa kamu memecat seseorang? Mengapa kamu mengambil kembali perusahaan? Sekarang jika kita tidak bisa mendapatkan kembali Li Ziran, berapa banyak yang akan kamu dapatkan? Kita kalah. Lebih dari itu. Li Wenhai ngeri. Ayah, entahlah, siapa sangka bahwa Li Ziran adalah kuncinya. Kenapa Biro Konstruksi Perkotaan ini bukan akhir dari untuk mengetahui apakah buah prem itu diwarnai? Cepat dan temukan seseorang. Jika tidak ada yang ditemukan sebelum jam 8 besok pagi, saya akan menarik perusahaan Anda juga. Jangan pernah berpikir untuk mengambil sepeser pun untuk keluarga Anda. Ayah, aku akan segera mencarinya. Li Wenhai sangat ketakutan hingga hampir buang air kecil. Li Tianhao memelototi Li Wenfei lagi. Kalian juga mencarinya. Apa yang kamu tunggu? Ingin terbang jauh untuk 1 miliar. Kita pergi. Malam ini, semua orang di keluarga Li tidak beristirahat. Mereka sedang mencari Ye Junlin dan Li Ziran. Saat ini Ye Junlin dan Li Ziran sudah tidur di hotel. Setelah hari berjalan, Li Ziran benar-benar lelah dan tertidur. Saya bahkan lupa menyalakan ponsel saya. Anda tidak tahu berapa banyak panggilan yang Anda lakukan ke Li Ziran. Tidak ada puluhan ribu, tetapi ribuan lainnya. Li Ziran telah menjalankan puluhan kali di rumah, tetapi saya tidak dapat menemukannya. Sudah hampir fajar. Li Tianhao akan mengalami serangan jantung. Proyek ini baru saja melewatkannya. Saya akan mengambil dividen 3 kali lebih banyak untuk Anda masing-masing tahun ini. Saya akan mengambil kembali anak kedua Anda. Apa yang Anda lakukan? Orang-orang yang memiliki lebih banyak kegagalan daripada keberhasilan. Li Tianhao kemarahan langsung menggedor meja. Li Wenhai terlihat sangat buruk. Saluran kecilnya, ayah mungkin mereka pergi keluar dan bermain. Tidak ada listrik. Muatan listrik akan menyala. Apakah kamu membujuk anak itu? Bukankah itu akan terjadi pada Anda? Li Tianhao mengisap tamparan di wajah Li Wenhai. Nah, sekarang hampir jam 7, dan isi dengan listrik, kan? Apakah harus dihidupkan? Anda mencobanya. Li Wenhai gemetar memutar nomor Li Ziran, tapi dia tidak berharap untuk menjadi melalui. Hei, ada apa dengan panggilan pagi? Suara Ye Junlin terdengar setelah panggilan tersambung. Semua orang terkejut dan senang pada saat ini. Junlin, aku paman keduamu. Wenhai. Li Wenhai segera berkata. Li Wenhai, kenapa kamu menelepon? Apakah ada masalah dengan otakmu? Ye Junlin berkata. Li Wenhai sangat marah. Tapi dia bertanya dengan tenang. Junlin, di mana Ziran? Biarkan dia menjawab telepon. Saya punya urusan penting. Dia sedang tidur. Tidak nyaman untuk menjawab telepon Anda. Katakan saja ada apa. Ye King's Landing langsung menolak. Li Wenhai tersenyum dan berkata. Junlin, itu adalah kesalahan untuk menarik Huating untuk mengusir Ziran sebelumnya. Kami memutuskan untuk memanggil kembali Ziran dan membiarkan dia mengambil alih perusahaan Huating lagi. Kamu sekarang membawa Ziran ke rumah leluhur. Inilah yang kakekmu lakukan. Diminta. Oh, itu berarti pemulihan resmi. Tidak perlu. Ziran sudah memiliki pekerjaan baru. Tidak perlu. Dududu. Ye Junlin segera menutup telepon. Aku tidak sabar untuk membunuh orang ini. Li Wenhai sangat marah. Cepat dan tanyakan di mana mereka. Kamu sangat bodoh. Li Tianhao menamparkan lagi, membanting wajah Li Wenhai dengan keras. Oh. Li Wenhai menyiarkan panggilan itu lagi. Junlin, saya tahu kami tidak melakukan hal yang benar. Kali ini adalah kesalahan.
Saya jamin tidak akan ada waktu berikutnya. Anda memberikan alamat dan saya akan memilih kamu sendiri, oke? Tidak. Siapa yang akan dikeluarkan dan dipulihkan untuk sementara waktu? Apa yang kamu mainkan? Apakah kamu menggunakan Ziran sebagai alat? Ye Junlin marah. Li Wenhai segera berkata, selama putranya kembali, jika Anda meminta Anda untuk menaikkannya, gaji tidak menjadi masalah. Oke, kamu bisa membiarkan Ziran kembali. Siapapun yang memecatnya akan datang. Li Wenhai berkata, aku dipecat. Aku di sini. Tidak. Bagaimana kamu bisa memiliki hak ini? Li Tianhao memecat. Biarkan Li Tianhao datang tolong. Kalau tidak, Ziran tidak akan kembali. Sikap Ye Junlin sangat keras. Ketika Li Tianhao mendengar ini, dia hampir meninggal. Izinkan saya secara pribadi mengundang gadis kecil itu. Ye Junlin, apakah Anda mencari kematian? Pada saat ini, Li Tianhao merasa malu.